hayya 'alas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Suatu ketika saya pernah ditanya seseorang tentang Quran surah Az-Zariyat ayat 56, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali semata-mata untuk beribadah. Nah, pertanyaannya, kenapa yang disebut hanya dua makhluk ini, jin dan manusia? Apakah makhluk-makhluk lain tidak diperintahkan untuk beribadah? Benar, makhluk-makhluk lain selain jin dan manusia tidak ada yang diperintahkan untuk beribadah. Karena semua makhluk ini Allah ciptakan dan Allah takdirkan semua makhluk ini muslim. Muslim dalam arti tunduk, patuh, taat. Jadi Allah takdirkan mereka tidak punya hak pilih. Mereka harus tunduk, patuh, taat pada Allah untuk melayani kita, justru manusia. Maka matahari terbit, tenggelam, matahari berputar pada porosnya. Dia tidak punya hak pilih untuk suatu hari misalnya nggak mau terbit misalnya. Konon katanya kalau matahari ini bergeser saja 1 derajat ke utara, bumi ini akan beku dalam sekejap. Sebaliknya kalau dia bergeser 1 derajat ke selatan, bumi ini akan hangus. Insya Allah sampai kiamat dia akan patuh taat pada Allah. Karena memang Allah takdirkan seperti itu. Jadi semua makhluk selain jin dan manusia itu semuanya muslim. Dalam arti tadi tunduk, patuh, taat. Dan semuanya tidak pernah berhenti dari bertasbih. Karena itu kalau kita baca di awal Quran surat Al-Jum'ah, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbihlah kepada Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Nanti lebih khusus lagi kita baca di Al-Quran ayat gunung-gunung bertasbih. Walakin la tafkahuna tasbihahum, hanya saja kalian tidak mengerti tasbih mereka. Ya. Kalau kita bertasbih diantaranya dengan kita menyatakan subhanallah. Kalau gunung ya kita nggak tahu. Jadi semua makhluk itu hidup, Pak. Nah, saya dulu waktu kecil diajari oleh guru itu, kita manusia ini makhluk hidup, hewan, tumbuh-tumbuhan. Sementara batu itu benda mati. Setelah saya mempelajari Islam, semua ini makhluk hidup. Menjalani kehidupan sesuai dengan bentuk kehidupan masing-masing.
Ketika Rasulullah SAW dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma berada di puncak Gunung Uhud, saking gembiranya itu gunung, maka dia bergoyang. Abu Bakar dan Umar yang tidak mengerti masalah itu mengira mungkin ini ada gempa, sehingga mereka berdua sudah khawatir dengan keselamatan Rasulullah SAW. Melihat kecemasan kedua sahabat ini, Rasul kemudian mengatakan, wahai gunung Uhud, berhentilah bergoyang. Bersama saya ada 2 orang sahabat yang sudah ketakutan. Nah, berhenti. Jadi gunung merasa bahagia. Mereka hidup. Ada sebuah hadis, tingkatannya itu mutawatir. Tingkatan hadis ini. Sehingga tidak ada seorang ulama pun yang meragukan kesahihannya. Karena hadis ini diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Dulu di antara rumah dan masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi ya, itu ada tiang, bukan tiang, batang pohon kurma. Posisinya ada di dalam masjid, membatasi antara masjid dan rumah Rasulullah SAW. Rumah Rasulullah SAW itu yang sekarang menjadi makam beliau dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Nah, si batang kurma inilah yang biasa dipergunakan oleh Rasulullah SAW untuk bersandar saat beliau menyampaikan khutbah. Nah, suatu ketika para sahabat mengatakan, Rasulullah, apa enggak sebaiknya kami buatkan mimbar yang khusus dari batu lah gitu. Ya, jangan batang kurma pisan gitu ya. Ya tentu saja kita nggak bisa membayangkan, jangan dibayangkan Masjid Nabawi itu seperti sekarang gitu. Mungkin dulu ya mungkin tiang-tiangnya dari batang pohon kurma, mungkin atapnya dari pelepah daun kurma gitu. Baik kata Rasulullah, maka dibuatkanlah oleh para sahabat mimbar khusus dari batu agak jauh dari batang pohon kurma ini. Setelah mimbar itu selesai, Rasulullah pun berkhutbah di mimbar itu. Baru beliau mengawali khutbahnya, semua para sahabat yang hadir itu mendengar. Makanya hadis ini mutawatir, karena yang meriwayatkan banyak. Cuman versi mereka yang berbeda-beda. Ada yang meriwayatkan, saya mendengarnya seperti tangisan bayi. Yang satu lagi meriwayatkannya, kalau saya mendengarnya seperti rintihan anak keledai. Pokoknya mereka sepakat ini ada suara orang yang sedih atau orang sedih. Mereka pun mencari-cari dari mana sumber suara itu. Lalu nampaklah Rasulullah SAW meninggalkan mimbar yang baru itu dan berjalan menuju batang pohon kurma itu. Lalu dipeluknya. Berhentilah suara itu. Rupanya suara tangisan itu dari batang pohon kurma. Setelah itu beliau mengatakan, ada 2 alasan kenapa batang pohon kurma itu menangis. Yang pertama, dia menangis karena dia sedih dengan adanya mimbar yang baru itu, dia tidak akan dipergunakan lagi untuk bersandar oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, batang kurma itu menangis karena dengan Rasulullah SAW berkhutbah di mimbar yang baru itu, maka dia tidak bisa lagi mendengar dengan jelas ketika firman Allah Subhanahu wa taala itu dibacakan oleh Rasulullah SAW. Untuk yang kedua ini saya kadang-kadang ya ingin nangis juga. Membayangkan ya Allah, betapa sebatang pohon kurma itu jauh lebih soleh dari kita, dari saya.
Kita kadang-kadang mendengar ada orang yang membaca Al-Quran saja sudah ingin segera Shadaqallahul Azim lah kalau bisa itu. Kalau ada di TV sudah buru-buru dipindahkan ke channel yang lain. Batang pohon kurma menangis karena nggak bisa dengan jelas mendengar firman Allah dibacakan oleh Rasulullah SAW. Jadi semua makhluk ini hidup, Pak. Semuanya Islam. Jadi tidak ada ayam kafir, tidak ada bebek munafik, Pak. Karena itu tidak ada satupun makhluk ini yang masuk neraka. Yang akan memenuhi neraka hanya dari dua jenis makhluk tadi. Al-A'raf 179. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Hanya dari jin dan manusia. Si mimbar yang dibuat oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat itulah yang sekarang menjadi batasan raudhah. Baina hujrati wa mimbari, itu dalam hadis itu, raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku yang sekarang makam Rasulullah dengan mimbarku, nah mimbar yang dibuat oleh para sahabat itu, ya tentu yang sekarang sudah berubah-ubah, ya. Itulah raudhah. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Madinah, ke Masjid Nabawi, nah itu batasannya itu yang dimaksud raudhah itu. Kalau di depan itu ya. Jadi antara rumah Rasul yang sekarang jadi makam Rasulullah dengan mimbarnya itu. Ke belakangnya nanti batasan yang mudah sebenarnya ini tiang di sekitar raudhah itu. Kalau yang masuk raudhah itu tiangnya itu setengahnya marmer, Pak, ke bawah. Nah, itu ditandai dengan seperti itu. Bisa juga lihat dari karpetnya. Tapi itu agak susah karena banyak orang duduk kan. Nah, dari tiang itu. Jadi tiangnya itu kalau yang lain itu polos gitu ya. Nah, kalau yang tiang batasan raudhah itu separuhnya itu marmer ke bawah. Jadi semua makhluk ini Muslim. Jadi hanya kita manusia dan jin yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hak untuk memilih mau beribadah atau tidak. Kalau makhluk lain semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah harus beribadah. Jadi mereka termasuk malaikat. Makanya tidak ada malaikat berbuat maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. At-Tahrim ayat 8. Jadi semua makhluk itu. Nah, kitalah manusia dan jin yang oleh Allah diberi hak untuk memilih. Hak pilihan yang pertama, kita diberi hak untuk memilih mau beriman atau kafir. Itu pilihan. 100% pilihan. Bisa dibaca di Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi seorang kafir karena pilihan dia. Seorang mukmin karena juga pilihan dia. Seandainya manusia itu kemudian memilih kafir dan ternyata kata Al-Quran yang paling banyak memilih kafir, manusia itu, maka bebaslah hidup dia. Ya bebas untuk menjalani kehidupan ini semau dia. Gak ada satupun Allah membuat aturan untuk orang kafir. Orang kafir, kamu hidup harus begini, tidak boleh. Gak ada. Ada. Mereka bebas menjalani kehidupan semau dia, membuat aturan apapun semau dia. Tinggal nanti menanggung resiko di akhirat karena pilihannya itu. Tidak ada di dalam Al-Quran misalnya satu ayat Allah memerintahkan pada orang kafir untuk sholat gitu. Ya ayyuhal kafirun aqimus sholat, tidak ada. Atau ya ayyuhal kafirun kutiba alaikumus syiyam.
Karena itu ketika ada orang kafir tidak sholat, tidak saum, berbuat maksiat, berdosa tidak? Ya. Kalau orang mukmin tidak sholat, berdosa enggak? Jadi mending mana Pak? Jawaban itu benar Pak. Tidak berdosa. Orang dia nggak disuruh sholat. Makanya ada seseorang pernah bertanya begini, bukankah Allah itu adalah zat yang maha pengampun? Ya. Bahkan salah satu asmaul husna itu adalah Al-Ghafur. Allah maha pengampun. Nah, apakah ini tidak bertolak belakang dengan firman-firman Allah yang lain, di mana Allah menyatakan barang siapa yang mati dalam kekufuran, kemusyrikan, maka Allah mengancam mereka dengan kekal di neraka jahanam. Di antaranya Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sebenarnya orang-orang kafir apapun bentuk kekafirannya, baik dia ahlul kitab, apakah dia orang musyrikin pada umumnya, maka mereka terancam neraka jahanam dan kekal selama-lamanya. Artinya mereka tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Sementara Allah katanya maha pengampun. Apa itu enggak bertolak belakang? Sangat tidak bertolak belakang. Allah maha pengampun itu terhadap dosa. Orang kafir kenapa tidak diampuni? Ya orang kafir karena tidak berdosa. Kafir itu bukan dosa. Dosa itu sebuah pelanggaran terhadap aturan Allah yang diimani oleh seseorang mukmin. Seorang mukmin beriman pada Allah, beriman terhadap aturan dan hukum Allah, lalu dia langgar. Misalnya karena hawa nafsu, ya karena malas, nah itu dosa. Kalau orang kafir itu dia jelas menolak, boro-boro aturan Allah, Allahnya saja beliau tolak. Nah itu bukan dosa itu, kufur itu bukan dosa. Makanya nanti kita harus membedakan, kalau seorang misalnya tidak sholat itu, harus kita bedakan, apakah dia tidak sholat karena tidak yakin sholat itu merupakan kewajiban, atau tidak sholat karena dia tuh malas, dia yakin tapi tidak mau melaksanakan sholat. Itu berbeda Pak. Kalau tidak yakin ya kafir. Kalau seorang misalnya tidak sholat karena yakin kalau sholat itu aturan Allah, kewajiban yang harus dia lakukan, cuman hoream gitu, malas misalnya, nah itu dosa. Maka berbeda gitu ya. Iblis pernah melanggar aturan Allah? Nah, disuruh sujud, menolak. Adam dan Hawa pernah melanggar aturan Allah? Pernah. Dilarang memakan buah khuldi, lalu mereka berdua memakannya. Dua-duanya sama-sama melanggar, Pak. Yang satu melanggar perintah, iblis itu. Adam dan Hawa melanggar larangan. Kenapa iblis dilaknat? Kok Adam dan Hawa diampuni? Walaupun dua-duanya pelanggaran, akibat hukumnya berbeda. Kalau iblis itu kafir karena dia melanggar aturan Allah, karena dia tidak yakin dengan aturan Allah itu, bahkan menganggap aturan Allah itu salah. Gimana saya sujud pada Adam? Adam diciptakan dari tanah, kata iblis. Saya diciptakan dari api, dari bahan ciptaan saya lebih mulia. Harusnya Adam yang sujud pada kita. Ini Allah terbalik buat aturan ini. Ya kafir, Pak. Sedangkan Adam dan Hawa melanggar aturan Allah di tengah keimanannya. Makanya begitu mereka berdua sadar, langsung mereka bertaubat. Nah, itu dosa. Nah, kepada mereka yang memilih beriman, tadi kalau memilih kafir kan, jadi manusia itu punya hak pilih. Gitu. Karena itu kita nggak boleh memaksa orang yang kafir menurut Allah untuk beriman. La ikraha fiddin. Apa hak kita memaksa orang lain? Sementara Allah saja tidak memaksa. Gitu.
Maka kalau kita bicara toleransi, Islam itu udah luar biasa masih. Ya kan kita harus menghargai saja pilihan setiap orang. Mau milih apapun itu hak dia. Gak ada hak kita untuk mengatur-ngatur orang. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Tidak boleh. Allah saja tidak pernah memaksa orang untuk beriman. Gitu. Nah kalau dia seorang manusia itu kemudian memilih beriman, maka sudah hilang kebebasan itu. Konsekuensi dengan dia memilih beriman, dia harus Islam. Orangnya kemudian disebut Muslim. Islam itu dari kata aslama, berserah diri, tunduk, patuh, taat. Jadi orang yang memilih beriman, dia harus tunduk, patuh, taat terhadap aturan dan hukum Allah. Dimengerti atau tidak dimengerti aturan itu oleh akal dia. Sejalan atau tidak aturan itu dengan perasaan dan hawa nafsu dia. Dia harus Islam, tunduk, patuh, taat. Nah kalau tidak mau tunduk, patuh, dan taat, ya jangan memilih beriman. Saya pernah diskusi Pak dengan kelompok sekuler lah gitu, kelompok liberal gitu ya. Yang mereka mati-matian memeras otak mereka untuk menentang aturan-aturan Allah yang menurut akal mereka nggak sejalan lah gitu ya. Nah itu alasannya bertentangan lah dengan HAM, bertentangan lah dengan macam-macam lah gitu. Ini kaum sekuler, kaum liberal. Saya katakan kepada mereka, kenapa kok repot-repot sekali memeras otak untuk menentang sebagian aturan dan hukum Allah itu? Kesalahan yang ada pada diri Anda itu, kenapa Anda memilih beriman? Coba milih kafir, selesai. Anda sama sekali tidak perlu memikirkan aturan-aturan Allah itu. Anda bebas untuk menjalani hidup itu. Kok malah kenapa milih beriman? Pilih kafir saja. Maka kita gak perlu lagi berdiskusi, saya bilang. Dan saya tidak akan pernah bertanya pada Anda, kenapa Anda menentang aturan? Enggak akan. Loh Anda milih kafir kok. Yang salahnya itu Anda ingin memilih beriman tapi ingin kafir kepada sebagian aturan Allah. Tidak ada dalam kamus keimanan seperti itu. Tidak ada dalam kamus keimanan istilah rada mukmin. Alhamdulillah lah segitu juga orang itu sudah rada mukmin itu. Aduh sayang betul ya orang itu. Kenapa? Rada kafir sedikit gitu. Ada gitu. Pilihannya itu Allah hanya memberi hak pada kita manusia itu hanya memilih satu di antara dua. Mukmin atau kafir. Bahwa kemudian Anda memilih beriman tapi belum mampu melaksanakan semua aturan dan hukum Allah, itu persoalan lain. Insya Allah aman, itu dosa itu. Itu tidak menggugurkan keimanan. Seorang memilih, saya beriman, tapi dia belum mampu melaksanakan aturan dan hukum Allah di tengah keimanannya itu dosa. Tapi tidak ada satu aturan Allah bisa dikufuri atau jangan dikufuri, diragukan pun gak bisa. Lihat di awal Al-Baqarah, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi. Zalikal kitab. Isi Al-Quran seluruhnya, kitab ini, Al-Quran ini, yang 6.666 ayat ini, tidak boleh ada satupun ayat yang diragukan. Kalau mau milih beriman. Bahwa kita belum mampu, ya mungkin nggak ada siapa pun di antara kita yang sudah bisa mengislamkan diri kita secara utuh. Ya kan, itu. Ada saja kita melanggar mungkin ya. Tapi kita melanggar tentu di tengah keimanan kita terhadap aturan dan hukum Allah. Oleh karena itu kepada mereka yang memilih beriman itu Allah menyeru di Quran surat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau memang kalian memilih beriman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara
kafah secara totalitas. Itulah sebabnya Allah menurunkan sampai 6.666 ayat itu. Kenapa sampai ribuan ayat? Yang dimana ribuan ayat ini nanti sebagiannya dijelaskan lagi oleh ribuan hadis. Ada sekitar 5.000 hadis. Kenapa harus ribuan ayat, ribuan hadis? Karena yang mau diatur kehidupan dari seorang memilih beriman itu bukan hanya sebatas sholat, zakat, saum, haji saja. Seluruh kehidupan dia per detik, Pak. Sehingga masuk WC ada aturannya, keluar WC ada aturannya, makan ada aturannya, apa yang boleh dimakan, apa yang haram dimakan, menikah ada aturannya, siapa yang halal dinikahi, siapa yang haram dinikahi, aturan nikah, semua ada aturannya. Ya seorang yang mukmin ya harus taat semua dengan aturan itu. Nah ujian makanya orang yang beriman itu hidupnya nanti penuh dengan ujian. Silahkan baca Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia kata Allah akan kami biarkan saja menyatakan amanah yang memilih beriman itu, sementara kami belum uji mereka. Walaqad fatanna allazina min qablihim, sungguh telah kami uji umat sebelum mereka yang mengaku beriman itu. Dengan ujian itu jelaslah kata Allah, siapa yang sodaku, yang benar pengakuan keimanannya, siapa yang kazibun, yang dusta pengakuan keimanannya. Ya yang nama ujian itu ada dua kemungkinan, lulus dan tidak lulus. Lah yang mau diuji oleh Allah dalam hidup ini siapa? Orang yang beriman, Pak. Ini supaya bisa menjawab pertanyaan begini, ini banyak pertanyaan seperti ini. Kenapa ya kehidupan kita yang beriman malah kelihatannya itu susah gitu. Baru selesai dari musibah satu, datang musibah yang lain. Kok malah orang kafir kelihatannya tuh tenang, hidup mereka tuh mulus, sukses. Lah orang kafir apa yang mau diuji, Pak? Mau diuji tingkat kekafirannya? Enggak ada ujian bagi orang kafir. Ini kalau boleh saya ibaratkan begini, kita ibaratkan dengan kehidupan para mahasiswa. Siapa yang bakal diuji oleh ITB, Pak? Lah mereka yang terdaftar sebagai mahasiswa ITB. Jadi harus terdaftar dulu sebagai mahasiswa, baru diuji. Resikonya setelah dia mau mendaftar sebagai mahasiswa, siap-siaplah begadang, belajar, ngerjain tugas dosen dan sebagainya, bayar SPP, ikuti aturan kuliah. Ya dia akan menghadapi semua ujian-ujian itu. Gak perlu, jangan lagi kemudian si mahasiswa mengatakan, enak ya anak-anak pengangguran itu. Gak pada ngerjain tugas dosen, gak ada banyak. Ya pasti. Kan kita belum pernah melihat misalnya ITB atau Unpad tiba-tiba membagikan soal ujian di jalanan gitu kan. Ada orang di pasar bagi soal ujian, ada orang lagi nongkrong di jalan kasih, ayo pada ujian, gak bisa, Pak. Yang diuji itu harus yang terdaftar. Bahkan tidak cukup terdaftar. Biasanya, saya juga lama jadi dosen juga kan dulu. Yang kita membuat syarat, Pak. Mahasiswa itu kalau mau bisa ikut ujian mata kuliah kita buat syarat minimal harus hadir 80%. Kalau di ITB dulu kita membuat aturan itu 80%. Kenapa enggak 100%? Nah, dulu kita punya masalah, Pak, di ITB itu ya. Saya ngajar agama di ITB, di Unpad itu dulu. Jadi di ITB itu mata kuliah agama itu tidak diberikan di semester pertama. Itu persoalan pertamanya. Kedua, si mahasiswa itu diberi hak untuk memilih. Memilih ikut mata kuliah agama apa. Jadi tidak berarti yang muslim harus mengikuti. Jadi nggak ada aturan tegas itu. Jadi ketika nanti itu mata kuliah agama itu mulai diberikan di semester kedua, nah di semester pertama mereka sudah mulai diracuni oleh kakak-kakaknya.
Jangan ikut agama Islam, berat. 80% harus hadir katanya kan. Terus ada mentoring, harus ikut di Salman ITB kan itu. Lalu nanti ada tugas ini, tugas itu dan seterusnya. Berat katanya. Ikut yang itu saja, yang satu lagi. Itu asal hadir 3-4 kali saja A nilainya. Akhirnya mereka ikut ke sana, Pak. Itu sehingga akhirnya kita menghadap rektor minta ada ketegasan aturan itu aja dirubah aturan itu. Jadi kita buat aturan 80% atau harus hadir. Lalu kemudian tugas dosen sudah dikerjakan, SPP sudah dibayar, aturan sekolah dipatuhi. Nah, mahasiswa-mahasiswa yang saroleh seperti ini, kalau bahasa agama itu soleh kan? Ini yang berhak ikut ujian, Pak. Kalau sekedar ikut terdaftar sebagai mahasiswa kuliah tara, tugas dosen gak dikerjakan, SPP malah gak dibayarkan. Wah, ini bisa-bisa terancam di DO mahasiswa itu. Jadi yang diuji orang-orang yang beriman itu yang bakal akan diuji oleh Allah itu bukan hanya sekedar terdaftar, Pak, sebagai seorang mukmin. Yang akan diuji itu mukmin-mukmin yang saleh. Makin soleh seorang itu, makin berat ujiannya. Ya kalau anak SD kelas 1 itu paling ulangannya kan raraban, Pak. Raraban kalau kita istilahnya dulu ya. Ya tambah-tambah gitu kan, kurang-kurang gitu. 15 tambah 7 berapa kan itu. Nah itu untuk anak SD kelas 1. Loh kalau soal anak SD kelas 1 diberikan pada mahasiswa, itu bukan ujian itu, Pak. Nah sekarang kalau ujian, soal ujian mahasiswa di ITB diberikan pada anak SD kelas 2, pingsan itu anak itu, Pak. Jadi ujian yang Allah akan berikan kepada orang mukmin itu tergantung pada tingkat kesolehannya. Makin soleh, makin berat ujian itu. Makanya ada ungkapan gini di masyarakat ya. Katanya orang itu orang soleh, ahli masjid. Ada malah yang satu lagi itu katanya ustaz. Tapi hidupnya lihat, tiap hari musibah lagi. Kemarin baru musibah ini, sekarang kena lagi. Oh berarti betul dia orang soleh. Orang soleh itu dia, betul itu. Enak ya kiai itu ya, kenapa? Lihat hidupnya tenang. Oh berarti lain kiai, Pak. Bukan kiai itu. Nah karena kita mungkin akan susah kan untuk mengukur apakah orang itu soleh atau tidak, kan susah, Pak. Kalau boleh saya bertanya sekarang, Pak, tolong jujur ya, Pak ya. Saya ini soleh nggak, Pak? Yang menjawab soleh saya aminkan, Pak. Amin, mudah-mudahan. Boro-boro Bapak, Pak, saya sendiri nggak bisa yakin saya ini soleh nggak menurut Allah, Pak. Ya kan? Nggak ada yang bisa meyakini. Ya kecuali Pak Soleh lah. Kalau Pak Soleh jelas soleh, Ibu Soleh, Ibu jelas soleh. Yang pasti soleh siapa? Yang nggak mungkin nggak soleh, pasti soleh. Para nabi, para rasul. Nggak mungkin ada nabi nggak soleh, apalagi nabi soleh. Ya, nggak mungkin ada nabi nggak soleh. Mereka nggak akan pernah melanggar satu aturan Allah karena memang mereka dimaksum lagi ya, dimaksum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang coba perhatikan itu kehidupan para nabi dan para rasul yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Ya kebetulan cuma 25 yang dikisahkan. Tolong perhatikan dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Tolong tunjukkan pada saya seorang Nabi yang hidupnya sepi dari ujian dan cobaan. Nabi siapa?
Dan maha bijaksana Allah itu. Kalau kita baca kisah para nabi itu, ya Allah. Andai kata ujian para nabi itu ditimpakan kepada kita, sanggup kita Pak? Kalau saya enggak lah, enggak akan sanggup. Nah, Nabi Sulaiman. Ya. Ya itu mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Nabi Sulaiman di mana letak ujiannya? Kaya dia. Dan kekayaannya itu tidak akan pernah ada seorang manusia pun yang bisa menandinginya. Dia penguasa, raja. Di mana letak ujiannya? Ya itu ujian. Kekayaannya dan kekuasaannya. Sayangnya kita sering menganggap yang namanya ujian itu sesuatu yang tidak sejalan dengan hawa nafsu kita. Ada orang sakit, orang itu lagi diuji oleh Allah. Ada orang jatuh miskin, kesian orang itu sedang diuji oleh Allah. Betul, memang itu ujian. Ujiannya sakit, ujiannya miskin. Maka jarang di masyarakat kita melihat ada orang sukses kaya gitu, aduh kesian orang itu sedang diuji oleh Allah. Enggak ada. Malah dia syukuran. Syukuran mengundang orang itu, syukuran kan itu. Ada orang dapat jabatan, oh datang selamat. Padahal mungkin jabatan itulah yang akan mengantarkan dia masuk ke neraka jahanam. Jadi orang yang datang itu mengucapkan selamat ya, kamu sudah dapat jabatan. Di mana dengan jabatan inilah nanti kamu di akhirat akan masuk neraka jahanam. Sukses. Oh ya terima kasih. Pedoana gitulah gitu. Semua ujian Pak. Bagi kita sebagai seorang mukmin, kaya ujian, miskin ujian, sehat ujian, sakit ujian. Punya jabatan ujian, tidak punya jabatan ujian. Punya suami ujian, tidak punya suami ujian. Punya anak ujian, tidak punya anak ujian. Semua hidup ini ujian bagi setiap orang mukmin. Bahkan mungkin ujian orang miskin itu lebih ringan Pak, dibanding ujian orang kaya. Orang miskin kalau dia mau lulus dalam menghadapi ujian itu apa? Harus bagaimana Pak? Sabar Pak. Cuman itu aja. Sabar, selesai, lulus. Sabar terus sare Pak. Orang miskin kalau mau lulus itu sabar, tidur. Nyerak mikir naon Pak, mau mikir berbuat maksiat, semua maksiat itu pakai uang. Yang berat itu ujian orang kaya Pak. Dengan kekayaan itu apa maksiat di dunia ini yang gak bisa dibeli Pak? Sok mau apa maksiat apa saja bisa dibeli dengan kekayaannya. Berat ujian orang kaya itu Pak. Nah ini ada kisah Pak ya. Jadi suatu ketika Nabi Sulaiman ini takut kalau kekayaannya itu tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Sebab begini Pak, dalam prinsip Islam, kekayaan yang Allah amanahkan di tangan kita, itu harus bisa orang lain ikut menikmatinya. Ketika kita timbun dia kekayaan itu, sehingga kita tidak menikmati karena kita kaya gitu, sudah makan, sudah segala macam, masih tertimbun harta. Orang lain juga tidak bisa menikmati. Maka Allah membuat aturan. Harta yang tidur seperti ini dinikmati oleh si pemiliknya tidak, orang lain pun gak ikut menikmati. Keluarlah zakat 2,5% setiap tahun. Dari mana? Dari nilai harta itu. 40 tahun habis itu oleh zakat.
Ambil contoh sekarang. Bapak punya rumah di sini, di Kewaluyaan. Untuk tempat tinggal Bapak dan keluarga. Wajib keluar zakat? Tidak. Kan ini rumah tempat tinggal Bapak dan keluarga. Enggak wajib keluar zakat. Tapi selain rumah tempat tinggal ini, Bapak menyimpan uang dalam bentuk rumah di Margahayu Raya. Ada rumah satu lagi di situ. Jadi harta Bapak dalam bentuk rumah, dibeli ke rumah. Kosong rumah itu. Dikontrakan enggak, dipakai oleh saudara enggak, oleh kita pasti enggak, kita rumahnya di sini. Maka setiap tahun harus keluar zakat 2,5% dari nilai rumah. Misalnya nilai rumah itu berapa? 1 miliar. Berarti zakatnya adalah 25 juta. 40 tahun habis itu oleh zakat. Nah sekarang rumah itu Bapak kontrakan. Kontrakan pada orang lain. Dikontrak oleh orang lain. 1 tahun itu berapa kontrakannya? Hah? 50 juta? Enggak kemahalan, Pak. Ya, genalan lah 50 juta misalnya. 50 juta. 50 juta per tahun. Berapa zakatnya, Pak? 2,5% dari 50 juta. Bukan dari 1 miliar. Dari hasil kontrakan, Pak. 2,5% dari 50 miliar berapa itu, Pak? 1.250.000. Ya, 1.250.000. Nah, ini yang kadang-kadang enggak mudah dimengerti oleh sementara orang. Ini gimana aturan Islam ini? Sekarang saya punya rumah harta dalam bentuk rumah kosong. Saya harus mengeluarkan zakat 25 juta. Ini sekarang saya kontrakan. Saya dapat uang 50 juta, zakatnya cuma 1.250.000. Bersih hampir 50 juta saya dapatkan. Tadi saya keluar 25 juta. Inilah luar biasanya Islam, Pak. Prinsip dalam Islam itu kaila yakuna dulatan baina aghniyaikum. Jangan sampai harta itu numpuk pada orang kaya. Dengan saya kontrakan, orang yang tidak punya rumah telah ikut menikmati rumah itu, walaupun dengan jalan kontrak. Jadi harta itu nggak boleh, dia nggak boleh tidur, Pak. Kita menikmati, enggak, orang lain juga tidak ikut menikmati. Nah sekarang, sebentar. Sekarang misalnya rumah itu tidak dikontrakan. Kebetulan Bapak punya saudara yang belum punya rumah. Sudah pakailah rumah itu oleh kalian, pakai saja sampai nanti kalian bangun rumah gitu. Berapa zakatnya? Tidak keluar zakat 1% pun. Kenapa? Rumah itu telah dinikmati oleh orang lain, Pak. Jadi itu prinsip dalam Islam. Tanah sama aja, Pak. Bapak punya tanah 5 hektar. Mati itu tanah itu. Dibiarkan saja nganggur seperti itu. Keluar zakat 2,5% dari nilai tanah. Dipakai jadi tanah pertanian. Nah, zakatnya cuma 2,5% dari hasil pertanian. Itu pun kalau memenuhi syarat. Syarat untuk keluar zakat. Kita pakai nih, kamu pakai saja itu tanah itu. Pakai nanam apa sajalah, hasilnya untuk kamu. Oh, gak keluar zakat sama sekali, Pak. Itu luar biasa Islam. Jadi orang yang punya harta, kalau dia tidak bisa menikmati, ya, paling tidak orang lain ikut menikmati dengan cara apapun, maka dia. Kalau tidak, zakatnya 2,5% per tahun. Tadi apa, Pak? Ya.
Kena. Kena zakat, Pak. Kena zakat dari nilai rumah itu. Karena itu harta kelebihan dari kita yang tidak. Kan kita punya rumah itu karena kita kaya, Pak. Rumah tempat tinggal sudah punya, kita penghasilan ada, kita punya rumah itu kita karena kaya, Pak. Itu. Kita kena itu. Kena kewajiban mengeluarkan zakat. Setiap tahun 2,5%. Itulah sebabnya kita lanjutkan cerita Nabi Sulaiman ini. Nabi Sulaiman itu takut kalau kekayaannya itu tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Gimana pertanggungjawaban di akhirat nanti? Maka beliau di antara kekayaannya itu punya satu armada kapal laut untuk pesiar. Dia keluarkan semua kapal laut itu. Lalu dia umumkan pada masyarakat yang mau menikmati berpesiar silakan. Oh, berbondong-bondonglah masyarakat ingin pesiar itu dengan kapal milik Nabi Sulaiman itu. Cuman ada seorang petani nggak tertarik dia, Pak. Dia terus saja mencangkul tanahnya yang cuma sedikit itu. Dalam hati dia kemudian mengatakan, ya Allah, kapan saya punya kesempatan untuk menyampaikan ini kepada Nabi Sulaiman? Rupanya dia ada sesuatu yang dia ingin sampaikan kepada Nabi Sulaiman. Terkejutlah si petani, nggak lama kemudian Nabi Sulaiman udah ada di sebelahnya. Semakin terkejut ketika Nabi Sulaiman kemudian bertanya, apa yang ingin kamu sampaikan pada saya? Kata si petani, ada 3. Nah, ini rupanya Allah sedang memberi pelajaran pada Nabi Sulaiman lewat seorang petani. Mungkinkah itu? Sangat mungkin. Sama dengan Allah pernah memberikan pelajaran pada Nabi Musa lewat seorang hamba Allah saleh. Yang panjang kisahnya di Quran surat Al-Kahfi itu. Oleh sebagian ulama yang bersangkutan itu disebut Nabi Khidir. Wallahu a'lam. Allah tidak menyebutnya Nabi. Allah hanya menyebut abdun min ibadina sholihin. Seorang hamba kami yang soleh. Enggak tahulah siapa itu. Mungkin Nabi Khidir, terserah itu. Lalu kata si petani, ada 3 yang ingin saya sampaikan. Apa yang pertama? Anta la tahissu bilizzatil ams wa ana la ahissu bita'bil ams. Anda yang kaya luar biasa seperti ini, hari ini Anda tidak bisa lagi merasakan nikmatnya hari kemarin. Dan saya yang miskin seperti ini, kata si petani, hari ini saya tidak merasakan lagi susahnya hidup saya kemarin. Beginilah fananya yang namanya dunia, wahai Nabi Sulaiman. Benar, sodakta, kata Nabi Sulaiman. Benar yang kamu katakan itu. Benar. Apa sih bedanya orang kaya dan orang miskin urusan kemarin? Paling bedanya itu yang kaya punya cerita, punya pengalaman, yang miskin nggak punya. Itu saja kan, Pak. Si kaya bercerita, kemarin saya makan sarapan itu di Thailand. Makan sarapan di Thailand saya. Jadi dia pakai pesawat pribadi itu untuk sarapan saja ke Thailand itu. Itu makan nasi goreng saya di Thailand itu, wah luar biasa nikmatnya itu. Kata si kaya itu. Lalu yang miskin itu nanya, seperti apa nikmatnya nasi goreng yang ada di Thailand itu? Wah nikmat banget. Lah saya juga kemarin kata yang miskin itu nasi goreng, saya sarapan. Beda nasi goreng yang di Bandung dengan yang di sana, beda pisan. Ya karena itulah saya nanya seperti apa nikmatnya. Ya nggak tahu lah, kan itu kemarin. Kan dia nggak bisa menjelaskan kenikmatan itu. Boro-boro yang kemarin, Pak. Setelah makanan itu masuk ke tenggorokan 1 detik, bedanya roti dengan sampo apa, Pak? Nggak ada kan bedanya, Pak. Cuman lewat di bibir itu sajalah rasa itu kan.
Lalu si orang yang miskin itu cerita, waduh kemarin rasanya kepala ini mau pecah ya. Kenapa? Bertubi-tubi permasalahan. Istri tiba-tiba marah meninggalkan rumah. Anak yang paling besar terlibat ini ditangkap polisi. Terus anak yang kecil dikeluarkan di sekolah can mayar. Rasanya kepala ini belah dua waktu. Lalu ada orang bertanya, seperti apa belahnya? Jangar gitu. Jangar naon, jangar baletik. Belahin mah rasanya itu. Ya saya kan belum pernah merasakan, makanya saya nanya seperti apa belahnya. Ya nggak tahu lah, pokoknya itu kan kemarin, sekarang mah udah nggak kerasa lagi. Gitu. Itulah dunia Pak. Suatu saat begitu nanti malaikat Israel datang menjemput kita, selesai semua dunia ini. Yang susah, yang senang habis sudah cerita itu semua. Apa yang kedua kata Nabi Sulaiman? Yang kedua kata si petani, ana amut wa anta tamut. Saya yang miskin seperti ini, suatu saat saya pasti mati. Dan kamu Nabi Sulaiman yang luar biasa kaya seperti ini, suatu saat pasti kamu akan mati. Kalau gitu kita sama. Yang miskin mati, yang kaya juga mati. Ya tapi kan enak, orang kaya itu sakit sedikit Singapura berapa. Iya kalau urusan itunya. Tapi kalau urusan ajal, emangnya kalau dibawa ke Singapura gak jadi meninggal? Kalau sudah ajalnya meninggal Pak. Emangnya nanti malaikat Israel terus kehilangan? Kemana sih ini? Ke Singapura? Ah udahlah biarin. Nanti tunggu saja pulang ke Bandung baru dicabut gitu kan. Ya kan, tinggal malaikat Israel yang ada di Kawaluyaan kontak ke Israel yang ada di Singapura kan itu. Ini dibawa ke Singapura, sikat dari itu, tinggal disikat itu kan itu. Kan malaikat Israel itu bukan satu Pak. Malaikat Israel itu banyak. Semua malaikat yang oleh Allah ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia itu diberi gelar Israel. Rokib dan Atid itu bukan hanya dua. Bayangkan kalau Rokib dan Atid cuma dua, itu manusia sekarang ada berapa miliar Pak? 7 miliar, kumaha nulisnya Pak per detik. Lalu apa yang ketiga kata Nabi Sulaiman? Yang ketiga kata petani itu, masing-masing kita di akhirat Nabi Sulaiman akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah sesuai dengan amanah yang Allah berikan. Maka pertanggungjawaban saya jauh lebih ringan. Saya cuma segini katanya, kekayaan saya tanah ini cuma milik saya, cuma sekian. Saya nggak membayangkan kata si petani bagaimana pertanggungjawaban kamu di akhirat nanti mempertanggungjawabkan semua kekayaannya. Untuk pernyataan si petani yang ketiga ini, Nabi Sulaiman gak ada komentar. Dalam riwayat itu dikatakan beliau menangis. Menangis Nabi Sulaiman itu. Dalam tangisnya itu kemudian beliau berdoa, Rabbi laula annaka karim, ya Allah, seandainya engkau bukan zat yang maha mulia, di mana tidak layak rasanya sesuatu yang dulu saya minta, saya kembalikan lagi. Ingin saya kembalikan semua ini Allah. Biarlah hidup saya seperti petani ini aja. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman itu menjadi raja dan memiliki kaya seperti itu permintaan Nabi Sulaiman. Bahkan permintaannya itu, berikan saya kekayaan dalam Al-Quran itu yang tidak pernah engkau akan berikan kepada manusia siapapun setelah aku. Sehingga itulah sebabnya kenapa para ulama mengatakan tidak akan pernah ada orang sekaya Nabi Sulaiman sampai kiamat. Andai kata Nabi Sulaiman, kau bukan zat yang maha mulia, ingin saya kembalikan semua ini Allah. Berat ini. Berat ujian itu. Saya baca dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, Ibnu Qayyim mengutip satu hadis di mana Rasulullah mengatakan dalam hadis itu, saya ini Rasul terakhir. Allah di akhirat memuliakan saya menjadi Rasul pertama sekaligus manusia pertama yang akan masuk surga.
Yang pertama nanti menginjakan kaki di surga, surga kosong sampai sekarang Pak, belum pernah ada seorang manusia pun menginjakan kakinya di sana. Yang paling pertama akan menginjakan kaki di surga itu Rasulullah, disusul oleh nabi-nabi berikutnya. Yang paling terakhir dari kelompok nabi yang masuk surga, Nabi Sulaiman. Kenapa? Paling banyak pertanggungjawabannya Pak. Nabi Sulaiman ripuh Pak. Komodi Sulaiman nulai Nabi kan. Ripuh Nabi Sulaiman. Dari sinilah nanti kita bisa menangkap hadis Rasulullah SAW. Yadkhulul fuqara min ummati qabla aghniyaihim binisfi yaumin. Orang-orang fakir miskin dari umatku dan orang kaya dari umatku yang sama-sama salon surga, artinya langsung masuk surga tanpa mampir di neraka. Si kaya langsung masuk surga, yang miskin juga langsung masuk surga. Maka orang yang miskin akan masuk ke surga lebih dulu. Ini mudah-mudahan hadis ini tidak menjadi berita yang kurang menyenangkan bagi bapak-bapak yang sudah kadung kaya ya. Aduh kaduh hubung hari mah. Jangan pernah bermimpi bisa masuk surga lebih dulu Pak, dari orang miskin. Kenapa? Ini soal masuk surga lebih dulu ya. Itu orang miskin pasti duluan. Tapi soal kelas di surga, itu baru ditentukan oleh amal. Bisa saja orang kaya itu belakangan masuk surganya, tapi kelasnya kelas eksekutif. Kalau dia mampu mempertanggungjawabkan kekayaannya. Orang miskin duluan, tapi mungkin juga kelasnya kelas ekonomi. Karena dengan miskinnya itu dia miskin juga amalnya kan itu. Orang lain bangun masjid yang kaya dia enggak kan itu. Orang lain bikin ini beramal ini dia enggak gitu. Tapi kalau soal duluan masuk pasti orang miskin. Kenapa? Orang miskin apa yang mau dimintai pertanggungjawaban Pak? Nanti di akhirat misalnya ditanya oleh malaikat di sidang itu, pengadilan yaumul hisab itu. Hei orang miskin, itu rezeki dari Allah selama kamu hidup dipakai apa saja? Naon malaikat dah harita sayangan menang seetik katanya, cuma sedikit saya tuh dapat itu. Sehingga laporan keuangannya itu cuma 6 halaman lah. Baca, ya sudah masuk kamu, masuk kan itu. Kebayang itu yang konglomerat itu Pak. Ya. Buka halaman jilid 18, halaman 875 itu. Waktu itu hari Sabtu tanggal sekian Juni ada pemasukan sekian, yang halalnya berapa persen, yang haramnya berapa persen, terus dipakai apa saja, terus panjang itu Pak. Buka lagi jilid sekian, halaman sekian. Makanya saya kalau di dunia saya melihat ada orang kaya itu lalu ngalelewe gitu ya. Ngalelewe itu apa bahasa Indonesianya itu ya? Ya ngeledek gitu ya. Ngeledek pada orang miskin dengan mengatakan kesiannya orang miskin itu hidupnya manis susah gitu ya. Saya kadang-kadang suka ingin tertawa Pak, membayangkan hadis itu Pak. Oh, kayak di akhirat jadi timbalik Pak. Orang miskin sudah masuk ke surga, orang kaya masih terus saja dihisab itu. Giliran orang miskin yang nyeletuk di surga itu, sesama yang miskin yang udah masuk itu. Kesiannya itu orang kayanya. Ripuh itu tinggal di sini. Besoknya nanya lagi dia ketemunya, geus asup kan? Encan, saya belum masuk juga itu. Jaraknya berapa? Kata sahabat itu. Antara si kaya dan si miskin itu nisfi yaumin, setengah hari Pak. Itu tenang ya, setengah hari. Jadi si miskin masuk setengah hari kemudian baru masuk yang orang kaya. Jadi ketika ada seorang bertanya kepada Rasul, setengah hari ukuran akhirat, ukuran dunia Rasulullah? Dijawab oleh Rasul, ya tentu dengan ukuran akhirat. Nah, kalau diukur dengan ukuran dunia, 500 amin, 500 tahun. Ya miskin geus arasup gitu kan, orang kaya terus setelah itu baru masuk terus ditanya oleh yang miskin, "Ti mana wae atuh tadi?" "Ka mana wae?"
Saya mah geus dahar ieu, geus dahar itu. Ya, jadi kalau begitu mendingan miskin, mendingan kaya, Pak. Nah, makanya saya sering mengingatkan diri saya ya, dan kita semua itu. Yang terbaik itu pilihan Allah, Pak. Jadi marilah kita serahkan pada Allah untuk Allah memberikan soal ujian apa bagi kita, Pak. Kalau menurut Allah yang terbaik itu kita kaya, kayalah kita. Mungkin menurut Allah kita nggak akan kuat kalau diuji dengan kemiskinan. Kalau seseorang diuji dengan kemiskinan, harusnya dia bersyukur. Inilah soal ujian dari Allah. Mungkin saya tidak akan kuat keimanan kalau diuji dengan kekayaan. Korun contohnya di zaman Nabi Musa, Salabah contohnya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hancur keimanannya, murtad bahkan karena kekayaannya. Tapi tidak sedikit pula orang yang kemudian kufur pada Allah karena kemiskinan. Maka siapkanlah diri kita untuk menerima soal ujian apa yang Allah pilihkan bagi kita. Yang penting kita harus lulus menghadapi ujian itu. Semoga kita semua lulus menghadapi ujian hidup ini, sehingga kapan kita dinyatakan lulus, Pak? Nanti saat sakratul maut. Kalau sekarang kita masih ujian terus ini, Pak, belum ada keputusan. Saat sakratul maut itulah baru nanti diumumkan oleh para malaikat yang datang menjemput kita sebelum malaikat Israel. Kalau yang nanti datang itu rombongan malaikat yang ada di Quran surat An-Nahl 32. Datang rombongan malaikat itu di sakratul maut. Lalu malaikat itu mengatakan, salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Selamat atasmu, kami datang untuk menjemputmu dan mengantarkan kamu sampai ke dalam surga nanti oleh sebab amal perbuatan yang telah kamu lakukan. Kamu ahli surga. Nah, lulus kita. Kalau yang datang rombongan lain gitu, nah itu yang kemudian yadribuna wujuhahum wa adbarahum, yang satu memukul wajahnya, yang lain memukul punggungnya, nah, berarti dia tidak lulus dan calon neraka jahanam. Nauzubillah misalnya. Mari kita terus ikuti ujian dari Allah. Per detik kita ujian ini. Detik ini kita diuji begini, nanti menit kemudian kita udah diuji yang lain dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini lulus semua, Pak. Dan mudah-mudahan malaikat yang menjemput adalah malaikat yang ada di An-Nahl 32 itu. Semoga Allah memberkahi dan meridai kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.